Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin melakukan kunjungan ke Museum Pendidikan Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Susilo Wihantoro, saya sebagai ketua. Saya Zidan sebagai anggota. Saya Aurel sebagai sekretaris. Saya Virus Vega sebagai anggota. Saya Zahra Nuraini sebagai bendahara. Tentunya kalian penasaran kan dengan isinya? Ayo kita bersama-sama memasuki museum. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Pasti kalian penasaran dengan isi museum tersebut kan? Ayo kita memasukinya. Pada kunjungan kali ini kami ditemani oleh Ibu Nanda. Langsung saja kita menuju ke barang-barang yang ada di museum tersebut ya. Terima kasih. Oke, yang di sini pertama kita ada bendera atau panji dari museum ini, yaitu Taman Siswa Surabaya. Jadi dulunya gedung ini adalah bekas dari sekolah Taman Siswa Surabaya, yang kemudian dijadikan museum pada tanggal 25 November 2019. Jadi makanya ini adalah bentuk penghargaan kepada museum ini, supaya karena melestarikan Taman Siswa Surabaya supaya bisa tetap memberi manfaat kepada masyarakat sendiri. Dari masa bangsa sampai masa kemerdekaan.
Jadi seperti mesin fotokopi zaman sekarang. Jadi ada stempel-stempel yang di sini nanti akan ditata di mesin ini dan akan di-press satu persatu seperti ini. Nah, jadi ini digunakan untuk pencetakan buku pada tahun sekitar 1920-an. Saat Indonesia juga masih dalam penjajahan Belanda. Ini ada mesin ketik lagi, ada kamus bahasa Belanda dan juga komputer zaman dulu. Saat masih layarnya hitam putih, masih menggunakan CPU, masih belum ada internet zaman dulu. Kemudian di sebelah sini juga ada sepeda motor Zundap. Jadi sepeda motor Zundap ini adalah sepeda motor yang digunakan, yang khasnya digunakan oleh orang tua untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Nah, khasnya dia selain menggunakan bensin, dia juga ada pedalnya di sebelah sini. Jadi dia bisa selain menggunakan bensin, bisa dikayuh seperti sepeda biasa. Mungkin sekarang teman-teman tahu sepeda listrik ya. Ini versi nenek moyang dari sepeda listrik. Dan kita lanjut lagi. Ini ada alat cetak foto. Jadi alat cetak foto ini adalah alat yang digunakan saat kita melihat mau mencetak foto, kita harus memastikan yang mana yang mau kita cetak. Kan dulu pakai film. Nah, filmnya itu nanti akan diselipkan di antara sini dan akan dipancarkan ke layar besar supaya tahu foto mana saja yang akan dicetak. Jadi seperti proyektor ya. Dan di sini ada mesin stensil. Mesin stensil ini digunakan untuk percetakan juga. Jadi versi lebih modernnya dari mesin handpress ini biasanya. Ini dia tinggal di roll saja, tidak perlu diambil satu persatu cetakannya. Dan sebelah sana ada alat megafon atau teman-teman mungkin tahu toa. Pengeras suara. Ini digunakan zaman dulu sekitar tahun 50-an. Kemudian kita lanjut lagi, sebelah sini ada sepeda. Ini mungkin teman-teman masih tahu sampai sekarang ya, sepeda yang digunakan untuk transportasi murid-murid untuk berangkat ke sekolah. Dan kita lanjut, sebelah sini ada kalimat-kalimat yang teman-teman pasti familiar. Ada ini Budi, ini Ibu Budi. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang digunakan saat kurikulum pembelajaran pada tahun 90-an yang dicetuskan oleh beliau ini, namanya Ibu Siti Rahmani. Jadi beliau ini mengajarkan bagaimana cara membaca, belajar membaca dengan cara mengeja persuku kata, bu, bu, di, gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi sabar ini adalah pengganti buku tulis dulu. Zaman masih kita belum punya pabrik kertas, jadi murid-murid itu belajarnya menggunakan sabar ini yang terbuat dari batu karbon yang dipotong tipis-tipis menjadi lempengan. Jadi menulisnya menggunakan grip yang di tengah ini. Jadi dia akan menulis, latihan menulis, menghitung itu menggunakan sabar dan grip ini. Lalu menghapusnya menggunakan apa? Menggunakan getah daun. Jadi dulu belum ada tisu, masih sayang pakai kain. Jadi menghapusnya menggunakan getah daun. Jadi daun yang baru dipetik akan dikemas sampai keluar getahnya sehingga bisa digunakan untuk menghapus tulisannya. Dan ini ada buku-buku paket, buku-buku paket pelajaran yang digunakan dari tahun 40-an sampai tahun 90-an. Ada buku belajar membaca dan menulis, ini yang tadi mengutip kalimat ini Budi itu dari buku yang sebelah sini. Terus ada juga namanya rahasia hitung alias kalau sekarang matematika. Ada juga ilmu hayat, ini seperti ilmu sains kalau sekarang biologi atau fisika itu pakai ini. Dan juga ada pelajaran PMP namanya, pendidikan moral Pancasila, kalau sekarang pelajaran keluarga negaraan. Juga ada pelajaran moral lainnya, bahasa Jawa, agama. Ada juga sebelah sini ada koleksi alat tulis yang digunakan pada tahun 80-an. Ada pensil, ini ada pena juga, penghapus, penggaris, lengkap semua di sini. Kemudian yang sebelah sini juga ada sempoa, mungkin teman-teman masih les juga menggunakan sempoa ini. Di sini juga ada kamera-kamera yang digunakan saat ekstrakurikuler
fotografi. Nah, ini kan sekarang lagi tren kembali namanya kamera film. Tadi pakai film yang bisa dicetak di depan tadi itu. Nah, itu pakai film di sebelah situ. Di sini juga ada seragam-seragam yang teman-teman tahu, ada seragam SD, seragam SMP, dan seragam SMA yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Setelah kita berkeliling Museum Pendidikan Surabaya, sekarang adalah waktunya untuk kami tanya jawab dengan narasumber kami. Langsung saja Ibu ya. Untuk yang pertama, apa dasar tujuan museum ini didirikan untuk Kota Surabaya? Oke, jadi untuk dasar utamanya selain untuk melestarikan, karena jadi gedung ini sendiri kan bekas dari sekolah mahasiswa seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi supaya melestarikan gedung ini sebagai cagar budaya dan juga sebagai tempat edukasi, wisata edukasi bagi warga Surabaya dan sekitarnya. Lanjut mengenai melestarikan tadi ya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk dapat melestarikan pendidikan atau budaya-budaya yang ada di Surabaya ini? Oke, jadi salah satunya dengan mengunjungi museum. Jadi kan teman-teman nanti akan bisa mendapatkan ilmu yang nanti bisa juga dimanfaatkan ilmunya. Jadi kan bisa lebih menghargai jasa-jasa pahlawan dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang sudah ada dan sejarah-sejarah di museum di Surabaya. Jadi itu juga sudah salah satu langkah untuk menghargai dan melestarikan budaya di Surabaya ini. Baik, lalu lanjut kepada teman saya, Aurel, silakan tanya jawab. Sebenarnya apa pihak museum memilih lokasi bangunan di jalan Kaitria Benteng ini? Apakah ada tujuan khusus dengan memilih lokasi di sini? Untuk dipilih lokasi karena gedungnya ini sendiri kan memang berlokasi di Jalan Benteng ini. Jadi kita mengupayakan supaya melestarikan gedung ini supaya tidak menjadi gedung terbengkalai di tengah kota Surabaya. Dengan adanya museum ini, apa harapan dalam maksud pendidikan Surabaya? Apa yang melatar belakang berdirinya museum pendidikan ini? Untuk melatar belakangnya seperti yang tadi supaya gedung ini tetap lestari dan juga tetap memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu berwisata keluar kota, jadi di dalam kota saja sudah ada wisata yang bisa memberi edukasi dan juga hiburan dalam satu tempat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari manakah mendapatkan semua barang yang ada di museum ini? Untuk barang-barang ini kita ada beberapa yang beli dari kolektor, ada juga yang kita mendapatkan hibah, dan juga ada yang kita disumbangkan oleh orang-orang sekitar sini yang mereka memang punya barang-barang bersejarah dan mereka ingin barang-barang tersebut bisa berguna daripada kesimpan sendiri di gudang rumah gitu kan. Kita lanjut, apakah tempat ini bisa menjadi ruang belajar bagi anak-anak muda yang ada di Surabaya? Bisa sekali, karena kita juga ada area taman yang bisa buat duduk-duduk di depan. Nanti mungkin teman-teman mau kerja kelompok atau mau diskusi, itu bisa. Kita lanjut ke sebelah saya. Jadi apa saja yang dilakukan untuk merawat Masuk nih. Masuk, Mas. Santai sana. Untuk merawat kita fokuskan di hari Senin, karena kita kan tutup di hari Senin. Jadi hari Senin itu kita optimalkan untuk perawatan koleksi-koleksi dan juga memang kita buat jadwal sendiri. Seperti misalnya minggu pertama itu untuk koleksi yang berbahan dasar kertas, terus minggu kedua untuk yang berbahan dasar logam dan seterusnya. Jadi bagaimana ide pendirian museum ini? Untuk ide pendiriannya sendiri karena yang mencetuskan itu pertama dari wali kota kita 2019 dulu, Ibu Risma hari ini. Beliau melihat bagaimana ada gedung terbengkalai di wilayah ini, di Jalan Benteng ini kan yang mana lokasinya strategis ya, tengah kota, sehingga bagaimana caranya supaya tempat ini tetap lestari dan juga tidak menjadi tempat yang kumuh ya di sini, jadi hanya gedung tidak digunakan dengan baik. Jadi diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dijadikan museum pendidikan. Iya. Jadi kita lanjutkan ke tempat saya.
Jadi bagaimana pendapat para pengunjung setelah mengunjungi museum ini? Untuk pendapat mungkin mereka lebih, kalau menurut saya ya, mereka senang dan puas karena mereka menemukan tempat wisata edukasi yang cukup menarik ya di sini karena letaknya juga di tengah kota, terus juga memberi ilmu yang bisa diterima semua kalangan ya, dari mulai anak kecil sampai orang tua pasti tertarik dengan tema pendidikan di sini. Bagaimana pelajaran apa yang bisa kita dapat setelah mengunjungi museum ini? Pelajaran yang bisa didapat pastinya bisa mendapatkan ilmu tentang sejarah-sejarah pendidikan di sini, dan juga bisa tahu bahwa ada lokasi yang strategis di sini, ada museum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Terus bagaimana upaya apa yang dilakukan agar museum pendidikan bisa dikenal oleh kalangan masyarakat? Dengan cara salah satunya mungkin teman-teman bisa foto di sini, terus kan diupload ke sosial media, otomatis kan pasti teman-temannya itu di mana, nanti kan akhirnya tertarik semua datang ke sini. Terus juga dengan adanya tugas seperti ini kan akhirnya tahu kalau teman-teman kelasnya jadi tahu kalau ada museum pendidikan di sini. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nanda terhadap kunjungan kami yang menemani kami selama kurang lebih 5 menit ya. Terima kasih. Penjelasan. Sama-sama.